Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muslimin Saudara Kepala Senat Kehidupan Berkesetaraan, yang terhormat Ibu Sarwo Endah Sari Pasda, Mas ABK dari SMP Negeri 1 Anggara, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Guru kita. Alhamdulillah pada senantiasa kita agar Allah SWT, karena dengan ridhonya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka kegiatan laporan tentang hasil pelatihan perdagangan khususnya guru di bidang seni atau SIKAI atau pasca daerah provinsi Jawa Tengah gelombang 2. Salam dan salam semoga saja untuk cucu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini Bu Widya akan mengidentifikasi dari kesempatan tersebut. Semoga dengan dispensasi ini bisa menginspirasi kita semua bahwa kegiatan tentang kebikaan yang berasal tentang 7 jurus BKIB, karena setahu saya tanpa jurus itu BK sudah hebat. Maka dengan jurus ini saya yakin BK sudah hebat dan manfaatnya bisa kita rasakan untuk kita semua, terutama untuk kemajuan SMP Kehidupan Berkesetaraan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami mohonkan arahan dari Kepala Senat Kehidupan Berkesetaraan yang berhormat Bapak Muslimin Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Pasnas Ibu Indah dari SMP Negeri 1 Ambarawa. Alhamdulillah sore ini sudah ada di tengah-tengah kita untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan Ibu Widya Ningrum, di mana Ibu Widya akan mengikuti kegiatan diklat terkait dengan pasca keBKA. Bapak Ibu, sesuai dengan konsep kebaruan bahwa setiap guru itu diharapkan menjadi BK ya, atau minimal memiliki ilmu keBKA ya. Maka dari sinilah kemudian muncul konsep guru wali. Jadi guru wali itu sebenarnya implementasi dari ilmu keBKA yang diharapkan dikuasai oleh masing-masing kita. Karena bagaimanapun penanganan anak itu tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi ada sisi-sisi psikologi yang perlu dikawal secara mendalam. Untuk itu sore hari ini nanti Ibu Widya akan memaparkan dan juga mungkin Ibu Indah akan memberikan masukan-masukan ya. Maka kita berterima kasih sekali bisa menerima masukan-masukan dari Ibu Pasnas. Sudah datang itu demikian SMP 22 seperti ini ya. Kita lebih dikenal sebagai apa, sekolah yang terkait dengan urban farming atau integrated farming, sekolah pertanian. Jadi karena luasnya cukup lumayan dan itu kita bisa manfaatkan bersama teman-teman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslimin atas arahannya dan bisa semoga berlancar untuk kegiatan hari ini. Yang berikutnya kami juga mohonkan arahan dari Pasnas 3 yang berhormat Bu Sarwo Endah Sari. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 22 Semarang, yang saya hormati Ibu Widya sebagai calon fasilitator daerah 7 jurus BKHK dari SMP Negeri 22 Semarang, dan yang saya hormati pula dan saya banggakan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di dalam pertemuan ini. Nuwun sewu Bapak, untuk pertemuan kali ini adalah berbagi praktik baik. Jadi Ibu Widya sudah mendapatkan ilmu, sudah bertapa selama 4 hari 3 malam di Padepokan apa itu? IBIS IBIS Banjar di Semarang itu. Kita belajar bersama. Adapun saya juga masih belajar Bapak, hanya saja saya diberi kesempatan pertama untuk menerimanya. Kemudian kita ada pengibasan untuk guru-guru BK se-Jawa Tengah yang nanti pasnasnya itu antar lintas kota dan kabupaten.
disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya 7 jurus BK ini nantinya akan ditularkan atau Bapak dan Ibu guru semua akan mempunyai ilmu ke-BK-an ini karena adanya guru wali, di mana guru wali juga mempunyai tugas untuk membimbing begitu. Kalau selama ini taunya anak yang harus pintar matematika, tapi ternyata anak itu punya 8 kecerdasan yang berbeda, kemudian ada gaya belajar yang berbeda, kemudian membangun kolaborasi, menata emosi dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Widya dalam kesempatan berbagi praktik baik ini. Harapan kami dari Kementerian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah setelah calon fasilitator daerah ini lulus, nanti akan mengimbaskan atau mendiseminasikan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing, kemudian kepada Bapak dan Ibu guru SD, karena kemarin sasarannya hanya guru BK, dan guru BK itu adanya di SMP, SMA, dan SMK, sehingga nanti mungkin Bu Widya setelah lulus akan mengimbaskan ke guru SD di sekitarnya juga Bu Widya. Mungkin nanti RTL-nya akan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ketika saya mendampingi Bapak dan Ibu guru BK Kota Semarang, Bapak Kepala Sekolah, ini bukan main luar biasanya. 4 hari 3 malam itu di dalam kelas tidak terasa Bapak. Adanya cuma ketawa-ketawa dan ketawa, tetapi insya Allah ilmunya akan didapat karena metode yang kita pakai ini adalah metode ARKA Bapak, di mana ada aksi dulu. Untuk Bapak Negeri Bu Widya itu semoga nanti memberikan pengalaman terbaik kita semua. Kita tahu habis ilmunya kita seperti ketika hebat di SMP 20 Semarang. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bu Widya di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Bu Endah dan juga Bapak Ibu guru yang sudah ada di sini. Saya sharing pengalaman selama 4 hari mengikuti kegiatan BIMTEK yang sudah saya lakukan dari tanggal 27 sampai dengan 30 September kemarin. Kemarin itu memang kebetulan tiba-tiba saya juga tidak tahu ada surat masuk atau surat datang yang memang mengharuskan saya dan teman-teman untuk belajar di sana. Ini adalah bukti dari surat tugas dan dari kementerian dan juga dinas pendidikan. Kemudian di sini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang kemarin kami lakukan, berproses bersama, belajar bersama dari Asmas yang luar biasa sekali ilmunya. Kemudian dari teman-teman yang ada di sana juga. Di sini kami mendapatkan ilmu tentang yang namanya 7 jurus BK. Nah, 7 jurusnya itu apa saja? Untuk 7 jurusnya di sini itu diantara lain ada yang namanya yang pertama jurus kenali potensi, kemudian yang kedua ada jurus kelola emosi, lalu ada tumbuhkan resiliensi, kemudian ada jurus keempat yaitu jaga konsistensi, jalin koneksi, kolaborasi, kemudian jurus ke-7 menata situasi. Dan ini adalah bagian dari 7 jurus yang kemarin selama 4 hari kami juga IPIS itu berburu bertapa bersama dengan mentor-mentor dan hebat dan yang luar biasa sekali seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya akan menjelaskan atau sharing tentang kemarin 2 jurus yang sudah saya lakukan kepada siswa-siswi di sini, mungkin kita intermezzonya dengan bernyanyi dulu deh, karena
yaitu dengan membangun koneksi atau komunikasi yang sehat dan efektif antara guru dengan murid, kemudian sesama murid dan orang tua. Nah, untuk jalin koneksi ini sebetulnya sudah sangat dan selalu sering kita lakukan. Cuman kalau untuk kemarin ketika kegiatan BIMTEK itu lebih kepada ternyata yang kita lakukan selama ini itu sudah sudah termasuk dari jurus yang kelima ini. Cuman mungkin kita belum menyadari kalau ternyata kalau di jurus BK itu ada istilahnya, yaitu namanya jalin koneksi. Lalu kemudian yang keenam itu kolaborasi. Yang kolaborasi itu juga sudah selalu sering kita lakukan juga, yaitu tentang bersinergi antara berbagai pihak, termasuk Bapak Ibu guru, terus kemudian orang tua, komunitas sekolah, dan juga untuk membangun perkembangan murid. Kemudian untuk yang terakhir yaitu jurus menata situasi ini dari 7 jurus BK berarti Bapak Ibu. Jadi kemarin ketika di sana kita juga sama-sama bersama teman-teman itu menyanyikan jingle dari 7 jurus BK hebat ini. Tetapi memang ketika kami menyanyikan bersama itu memang rasanya itu ada sesuatu yang berbeda. Artinya perasaan yang kita bawa itu memang perasaan yang gembira seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Dari 7 jurus BK hebat itu tadi, diantaranya ada yang namanya jurus kenali potensi. Nah, kenali potensi ini di sini membantu murid dalam identifikasi atau mengembangkan potensi diri mereka melalui asesmen yang sistematis. Kemudian kalau untuk penjelasan singkatnya lagi, untuk yang jurus kedua mengelola emosi itu berkaitan dengan keterampilan agar murid dapat mengenali, memahami, mengelola emosi secara sehat melalui pendekatan SEL atau pendekatan sosial emotional learning. Kemudian yang ketiga ini yaitu ada tumbuhkan resiliensi. Ini lebih kepada menyadarkan siswa untuk menumbuhkan daya letih. Ya, siswa atau murid menumbuhkan daya letih, kemudian daya tahan mereka agar bisa kuat untuk latihan refleksi. Jadi kita gali makna dari permainannya itu seperti apa, maksudnya bagaimana, kemudian kita masuk ke tahap konsep atau konseptualisasi dari permainan itu, kita refleksikan, kemudian kita berikan informasi atau materi yang sesuai dengan apa yang kita berikan ke siswa atau inti pembelajarannya. Lalu yang tahap terakhir itu adalah aplikasi. Aplikasi di sini adalah menerapkan inti pembelajarannya dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata yang murid-murid lakukan baik di rumah atau terkhusus di sekolah seperti itu. Dua jurus itu di 2 hari sebelumnya. Saya kemarin sempat tag 3 kali Bapak dan Ibu, karena yang pertama itu ternyata ada perubahan dari tagihan LMS yang harus saya selesaikan. Akhirnya saya membuat video ulang, dan videonya itu saya lakukan di hari Kamis dan hari Jumat dengan 2 jurus yang berbeda seperti itu. Nah, tadi dari videonya dia bisa biasanya di depan lain juga Bella ini bisa di belakang ini Bella bisa. Nah, kalau untuk implementasi yang pertama jurus kenali potensi itu kemarin saya sempat mencoba di kelas saya di kelas 7 itu, karena di sekolah kita tidak diizinkan membawa handphone. Saya mencari ide dengan saya share malam harinya beberapa hari sebelumnya ke siswa, yaitu saya minta mereka untuk mengisi
sedangkan aku privat. Kemudian setelah saya minta mereka mengisikan, saya minta hasilnya di screenshot, mereka tulis di buku BK-nya. Terus kemudian saya minta mereka untuk mengisi link Google Form seperti yang di sebelah itu, yang bulat-bulat itu, yang warna-warni, itu hasil link Google Form-nya. Saya minta mereka mengisikan hasil dari tes yang sudah tes atau angket yang mereka isi itu hasilnya apa, kemudian diisikan di sana, baru saya rekap. Nah, rekapnya itu ada di sebelahnya, di bawahnya. Nah, ini untuk aktivitasnya saya kaitkan tentang kegiatan ARKA itu tadi. Aktivitasnya saya minta mereka mengisikan link yang namanya gaya belajar dan kecerdasan majmuk. Lalu saya juga menjelaskan ke mereka tahap konseptualisasinya, beberapa kecerdasan, diantaranya ada linguistik, naturalis, terus kemudian interpersonal, musik dan lain-lain. Saya jelaskan ke mereka, saya kaitkan, saya pahamkan kalau musik itu seperti apa, kemudian interpersonal seperti apa, kemudian yang naturalis itu bagaimana, lalu saya kaitkan juga dengan beberapa gambar tokoh yang ada di depan Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa sampel saja tokoh-tokoh artis Indonesia yang sedang hits atau naik daun. Nah, ini saya kaitkan dengan kecerdasan majmuk yang tadi sudah saya berikan informasinya. Ya, seperti itu. Misalnya Mega, kalau Mega itu berarti kira-kira menurut kalian termasuk dalam kecerdasan majmuk yang mana? Apakah linguistik, apakah mungkin yang di naturalis, atau mungkin yang di kinestetik, seperti itu. Dan rata-rata ketika saya menanyakan, mereka paham, oh kalau Mega itu pintarnya di olahraga Bu, berarti kinestetik seperti itu. Kemudian ada yang namanya visual, terus kemudian juga ada yang namanya auditory dan kinestetik. Ada yang visual, ada auditory, yaitu dengan mendengar dan pesan. Lalu ada yang namanya kinestetik. Mungkin kalau kinestetik itu lebih dengan yang namanya aktivitas fisik, seperti itu. Lalu, nah, dari dua asesmen yang saya lakukan, saya minta mereka untuk mengaplikasikan ke dalam LKPD dengan membuat kartu potensi. Kartu potensi yang berkaitan dengan hasil kecerdasan majmuk. Nah, di sini ada saya tunjukkan beberapa contoh hasil dari kemarin mereka membuat kartu potensi. Nah, ini saya bawakan untuk contoh realnya. Ini hasil karya dari murid-murid kita yang ternyata memang sangat-sangat kreatif dan luar biasa sekali. Ini beberapa contoh, beberapa contohnya ya seperti ini. Pak, ya jelek Pak, semua bagus Pak. Yang jelek itu cuma karya saya Pak, karena saya tidak bisa menggambar Pak. Mungkin itu kemudian yang terakhir itu saya minta mereka untuk melakukan refleksi dan apa dari kegiatan yang sudah dilakukan. Saya meminta pendapat atau kesimpulan dari beberapa siswa itu sebagai perwakilan. Berarti dari kegiatan layanan yang sudah kita lakukan bareng-bareng, kira-kira perasaanmu bagaimana dan dampak positifnya itu apa sih? Dan saat kemarin salah satu siswa itu mewakili dan menjawab, Bu, ternyata ketika saya belajar itu saya baru tahu kalau saya itu condong lebih paham saat belajar sambil bermimpi ya Bu. Berarti kalau seperti itu saya termasuk auditori ya Bu. Dia mereka seperti itu. Terus kemudian ternyata ketika saya belajar sambil melihat gambar itu, saya merasa kesulitan. Berarti saya condongnya itu lebih ke kayaknya lebih ke auditorinya seperti itu. Terus ada lagi salah satu siswa yang menyatakan juga, Bu, kalau saya kok senangnya sambil iya Bu, harus dengan aktivitas atau memainkan barang, atau mungkin sambil saya harus jalan atau
nggak lebih paham. Saya harus ada pergerakan atau aktivitas dulu. Berarti saya kinestetik itu. Nah seperti itu. Nah ini adalah nah itu kalau dari pengalaman saya ya Ibu, saya lanjutkan untuk implementasi yang kedua. Nah tadi sebentar kasih permainan kita akan bermain. Nah kalau untuk jurus yang keempat ini ya saya memilih jurus yang kedua itu adalah jurus keempat yaitu jaga konsistensi. Nah jaga konsistensi ini ini nanti kemarin yang saya lakukan. Jadi kita praktek di sini sedikit ya Bapak Ibu. Nanti Bapak dan Ibu silakan berpasangan bebas berpasangan, oke? Nanti berdua-dua silakan swing piksut ya, kalau nggak tahu swing piksut yang menang nanti silakan untuk menjadi A dan yang kalah nanti menjadi B ya. Kita pakai dulu nanti ada yang request atau yang lain silakan
tidak dengan paksaan atau tidak sentuhan fisik, terus yang harus dilakukan itu bagaimana? Tadi Pak Doni sudah mengeluarkan yang merah-merah banyak, sama Pak Kos mengeluarkan yang biru-biru banyak. Ternyata mungkin dari cara yang sudah dilakukan, ya ini pokoknya berhasil. Jadi ketika memang dipaksa, dia akan semakin mempertahankan dan semakin kencang, kepalanya itu akan semakin erat seperti itu. Tetapi ketika dengan kesadaran, merah, biru akeh misalnya, contohnya kan seperti itu. Berarti atas kesadaran dia membuka, berarti tidak perlu yang namanya paksaan. Jadi atas kesadaran, tangannya terbuka sendiri, kemudian ini juga dikaitkan tentang yang namanya pembiasaan itu tadi. Jadi ada integrasi ke yang namanya disiplin biasa dan disiplin positif. Dimana kalau ketika kita sadar, ya dengan siswa-siswa itu, murid itu sadar, berarti mereka tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau komitmen yang sudah dibuat atau yang ada di sekolah. Misalnya tentang yang namanya topi ketika upacara. Jadi tidak harus setiap hari Senin saya harus berada di depan dengan alasan lupa membawa topi, atau harus diingatkan wali kelas saya terus, atau harus wali kelas mengingatkan di grup, misalnya seperti itu. Tapi kalau atas kesadaran mereka sendiri, kalau hari Senin itu pasti upacara, berarti dari rumah saya sudah harus menyiapkan dulu dengan membawa topi atau atribut yang lengkap supaya nanti saya tidak misalnya di depan bernyanyi bersama teman-teman yang paduan suara, misalnya seperti itu. Terus kemudian untuk disiplin biasa itu jangka waktunya itu kan pendek. Kalau disiplin positif untuk jangka waktunya itu bisa jangka panjang karena atas kesadaran mereka sendiri, ya seperti itu. Terus kemudian ada rasa tanggung jawab di sini. Kalau murid-murid merasa memiliki rasa tanggung jawab, supaya nanti aku mungkin tidak ada di depan, berarti yang harus saya lakukan itu seperti apa? Terus kemudian ini itu juga dengan tadi yang namanya kesadaran. Ketika kesadaran itu timbul, disiplin positif itu timbul di dalam diri murid, itu ada 10 hal yang mereka pentingkan. Di antaranya ada kebutuhan, tujuan, semangat, kebanggaan, manfaat, tekanan, keyakinan, dan makna yang ada di situ. Nah, ini kemarin untuk aplikasinya saya minta mereka untuk menuliskan yang namanya kebiasaan negatif yang ada atau yang mereka lakukan dengan teman-teman di sekolah atau yang pernah mereka alami. Kemudian saya minta juga mereka untuk menuliskan akibatnya untuk diri sendiri dan orang lain. Lalu saya minta mereka mendiskusikan solusi dari kebiasaan negatif yang sudah mereka lakukan. Lalu saya minta mereka membuat yang namanya seperti RKPD, tetapi di kertas plano dengan hasil kreativitas mereka sendiri. Contohnya sudah ada di depan, ini hasil karyanya. Dan saya minta mereka untuk membuat poster ajakan kebiasaan positif. Jadi posternya beberapa contohnya seperti ini. Ya, ini untuk contoh film yang saya bawa juga.
dibanding teman-teman yang lain. Nah, kebetulan pas setelah melakukan praktek baik ini di Jumat yang berikutnya, saya masuk ke kelas tersebut. Ternyata anak ini tidak ada perubahan dan masih sama. Hasilnya cuma disampaikan saja Bapak Ibu, tidak membawa kolongan, terus posisi pakaiannya itu tidak rapi. Di kelas 7G, di kelas 7F, dan anaknya masih sama. Akhirnya saya coba untuk panggil, coba sekarang Ibu Widya tanya, kira-kira kemarin waktu kita bahas, waktu kita rekaman, kita bahas apa ya? Oh iya Bu, itu bahas yang namanya kebiasaan. Mereka menyebutnya kebiasaan. Nah, kira-kira kalau menurut kamu, apakah teman kita si X ini dari kemarin kita ketemu dan hari ini adakah perubahan dari si anak ini?